Dulu Prof Imam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Ya, Sayyidina. silakan Prof Imam. Masih belum dengar saya? Belum belum Sudah. Sudah terdengar, Wah, Prof. Sudah Sudah, terdengar. Prof. wala ali wasofi ajmain amma ba'du. Yang saya hormati, saya muliakan Gus Wakid, para senior, ada Prof Rahmat Wahab, Prof Ucoro, dan juga bapak-bapak yang lain yang tidak bisa saya sebutkan satu-satu. Tugas saya ini adalah mensarah. Mensarah itu adalah memberikan contoh-contoh atau keterangan yang lebih jelas. Saya tidak tahu apakah apa yang saya sampaikan tambah jelas atau juga makin tidak jelas. Tapi niat saya itu bagaimana akan jelas. Namun karena semua kita ini sudah beragama sejak kecil ya, dan juga sudah belajar agama, maka saya memposisikan diri sebagai orang yang melaporkan tentang penghayatan saya tentang agama. Jadi bisa sama, bisa tidak sama penghayatan saya tentang agama sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Gus Wakid tadi. Dan juga tidak perlu lalu dianggap yang benar. Mungkin paling banter ya untuk bahan perbandingan atau bahan pertimbangan saja. Nah, Gus Wakid tadi mengatakan bahwa di mana sesungguhnya wilayah agama ini. Dikatakan oleh Gus Wakid bahwa agama itu adalah mengurus hal-hal yang tidak bisa diselesaikan oleh manusia sendiri. Jadi agama itu adalah menyelesaikan hal-hal yang manusia tidak bisa menyelesaikan sendiri. Yang bisa menyelesaikan itu sesungguhnya tidak diurus, apalagi yang terkait dengan yang bersifat teknis. Dikatakan antum a'lamu bi umuri dunyakum. Bagaimana membangun teknologi pesawat terbang, teknologi informasi, bagaimana membangun kampus, bagaimana mengatur negara yang sampai detail-detail negara. Al-Quran tidak memberikan penjelasan tentang itu. Antum a'lamu bi umuri dunyakum. Karena apa? Karena manusia sendiri sudah bisa menyelesaikan. Bukti-bukti yang dulu saya katakan seperti misalnya Korea, Jepang, Cina, bahkan negara yang tidak suka agama seperti Rusia juga maju. Padahal membenci agama tapi maju. Nah, kenapa? Karena memang itu bukan agama, bukan wilayah yang terkait dengan hal-hal yang fisikal, yang teknis itu. Agama itu saya setuju dengan Prof. Wakid adalah menyangkut hal-hal yang tidak bisa diselesaikan oleh manusia. Ialah persoalan hati sebetulnya, persoalan ruh, persoalan ruhani. Karena itulah maka agamawan biasanya disebut ruhaniawan biasanya. Ruhaniawan. Dan memang agama ini beda dengan yang lain. Misalnya kalau kita terjun di bidang kampus ini ada ekonomi, ada politik, ada sains, ada teknologi, ada politik, ada agama. Berarti memang beda agama dengan yang lain-lain itu memang beda. Dan saya selama ini meyakini juga beda. Agama itu adalah hal yang agama itu datang dari Allah sebetulnya. Agama itu datang dari Allah, yang lalu kemudian disampaikan lewat Rasulnya, lalu didokumentasikan lewat kitab suci. Jadi kebenarannya itu adalah kebenaran mutlak yang itu dari Allah. Berbeda dengan ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan itu adalah hasil riset, hasil observasi, adalah hasil kerja manusia ini sesungguhnya yang selalu berkembang dan berkembang. Hanya memang agama, terutama Islam ini, menyuruh
untuk mengembangkan ilmu pengetahuan, mengembangkan ekonomi, mengembangkan politik. Nilai yang ada di situ adalah nilai-nilai yang disampaikan itu. Menyangkut hal yang teknis, setelah saya lihat itu hanya sedikit sekali yang sampai pada tingkat detail. Ialah tentang waris dan tentang nikah. Soal nikah itu siapa yang boleh dinikah, siapa yang tidak boleh, jelas sekali. Soal waris pembagiannya juga begitu. Tetapi yang lain itu adalah antum a'lamu bi umuri dunyaku. Nah, sekarang tentang bagaimana menyelesaikan persoalan yang tidak bisa diselesaikan oleh manusia itu adalah persoalan ruh. Karena itulah Gus Fakih tadi menjelaskan bahwa agama itu adalah akhlak, dan itu dasarnya adalah jelas sekali. Innama bu'istu li utamima makarimal akhlak. Akhlak ini ternyata kan tidak bisa diselesaikan itu oleh kita sendiri. Bagaimana kita ini bikin jujur? Satu saja jujur. Di negeri kita ini untuk membuat kita rakyat sampai pejabat tingkat tinggi jujur kan masih belum berhasil. Buktinya dari periode ke periode, dari masa presiden satu ke presiden berikutnya itu masih saja ngomong tidak jujur, ngomong tentang korupsi. Belum ada sampai sekarang yang bisa. Aku bisa membuat orang jujur, tidak bisa. Yang bisa membuat, coba sudah ada hakim, sudah ada jaksa, sudah ada polisi, sudah ada macam pengawas irjen, sudah ada KPK juga masih ini karena menyelesaikan yang ada di dalam hati ini. Yang ada di dalam hati ini kan fi qulubihim maradun. Di dalam hati itu ada penyakit. Pekerjaan tidak jujur, sikap tidak jujur itu karena ada penyakit di dalam hati ini, dan penyakit ini tidak bisa disembuhkan oleh manusia sendiri. Itulah lalu kemudian intervensi Allah, Tuhan lewat agama itu gitu kan. Karena itu untuk membuat akhlak yang bagus, Allah mengirim para rasul, para nabi yang jumlahnya adalah 124.313 itu. Nabinya 124.000, rasulnya ada 313. Semuanya adalah bagaimana memperbaiki hati ini. Dan untuk memperbaiki hati ini tidak pakai para rasul, para nabi itu sekolah. Untuk menunjuk nabi tidak ada yang sekolah. Semua itu buta huruf. Jadi tidak ada yang S1, S2, S3. Karena itu sekolah tidak bisa sebetulnya memperbaiki apa yang ada di dalam hati ini. Buktinya makin tinggi sekolahannya juga belum tentu semakin baik. Kadang-kadang malah semakin nakal itu kan. Kadang-kadang semakin nakal. Dulu saya katakan yang jujur itu siapa? Malah lulusan TK itu kan. SD, SMP, SMA kalau ujiannya kan hanya nyontek. Hanya nyontek saja penyimpangannya. Tapi kalau S2, S3 pada nyontek tidak. Tapi copy paste, kadang-kadang lebih parah itu kan. Kadang-kadang lebih parah. Kalau korupsi makin tinggi juga makin besar. Nah inilah sesungguhnya, ini akhlak ini tidak bisa. Karena ini terkait dengan penyakit gitu. Karena itu penyakit-penyakit. Itulah lalu diselesaikan oleh para nabi, adalah para rasul. Jadi agama itu sebetulnya benar. Adalah menyelesaikan yang ada di dalam hati itu, yang ruhani itu sebetulnya. Lalu bagaimana kalau Islam cara menyelesaikannya? Cara menyelesaikannya itu lewat rukun Islam itu, mulai syahadat, sholat, zakat, puasa, haji, itu semuanya adalah untuk menyelesaikan ini. Tapi lalu kemudian juga lagi-lagi ketika bicara sholat, katanya sholat itu tanda anil fasa wal munkar. Sholat itu bisa memperbaiki, bisa mencegah perbuatan keji dan mungkar. Tapi orang sholat kok masih tetap korupsi. Maka lalu kemudian dulu pernah diskusi, nah sholat yang bisa memperbaiki itu adalah sholat yang khusyuk, adalah sholat qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khoshi'un. Sampai dulu itu dikatakan khusyuk itu seperti apa. Dulu lalu kemudian saya ngajukan aja Quran wasta'inu bisabri wassalah wa innaha lakabiratun illa alal khoshi'in
Kusuk. Kusuk itu siapa? Kusuk itu adalah alladzina yadunnuna annahum mulaqu rabbihim. Yang dia yakin ketika sholat itu ketemu Tuhan. Nah ini juga satu problem sendiri. Bagaimana mengurus hati ini agar lalu kemudian bisa ketemu sama Tuhan. Nah ini jadi agama ini kepada wilayah-wilayah yang ada di dalam hati ini, dan ini masih belum tuntas sebetulnya. Karena seringkali lalu agama itu kemudian menjadi diperdebatkan, agama dijadikan perbantahan, padahal berbantah, berdebat, apalagi bermusuhan itu tidak boleh. Kok lalu kemudian ini justru agama lalu ngajak orang, saya pernah diingatkan, jangan dipakai untuk debat. Agama itu orang tua, sesepuh yang ngaji wadah beliau katakan, agama itu jangan diperdebatkan, jangan diperbantahkan. Karena orang berbantah itu ujungnya dua, kalau satu kalah, satu menang. Yang kalah nanti sombong, yang menang sombong, yang kalah jadi kecewa. Sombong dan kecewa kok lalu buah dari agama, kan keliru jadinya seperti ini. Nah ini jadi sesungguhnya agama sebetulnya adalah akhlak, tetapi lalu kemudian agama dipakai urusan-urusan yang beraneka ragam. Agama dikaitkan untuk cari uang, agama dikaitkan dengan politik, agama dikaitkan dengan sosial, macam-macam itu lalu kemudian agamanya menjadi tidak jelas. Padahal kalau kita mengikuti apa yang dilakukan oleh para nabi dan para rasul, soal agama ini tidak boleh dikaitkan dengan uang saja, tidak boleh. Mubalik itu seharusnya tidak boleh sebetulnya itu. Lalu mendapatkan uang dari agama. Semua nabi, semua rasul tidak ada yang dibayar. Bahkan lalu di Quran dikatakan ittabi'u ma la yas'alukum ajran. Ikutilah orang-orang yang tidak berharap upah. Wahum mutadun, mereka itulah yang dapat petunjuk. Tapi akhir-akhir ini di dunia modern itu pengajian-pengajian itu kalau bayarannya tidak mahal lalu tidak mau. Untuk ini ada Gus Wahid yang tidak dibayar lalu kemudian tetap mau. Ini kan cocok Gus sesungguhnya Gus. Ini di surat Yasin itu kan ittabi'u ma la yas'alukum ajran wa hum muhtadun. Ini kan kita ini datang ke sini ini tidak ada yang bayar, tidak ada yang dibayar. Dan itulah sesungguhnya agama didasari oleh keikhlasan ini. Kalau lalu agama sudah dicampur baurkan dengan berbagai macam itu, maka lalu kemudian nilai arti, substan, esensi agama lalu menjadi hilang. Ittabi'u ma la yas'alukum ajran wa hum muhtadun itu. Maka lalu kemudian kalau ada hal-hal institusi yang terkait dengan agama lalu itu harus membelanja uang, bagaimana caranya agar lalu kemudian tidak bayar-membayar. Ini barangkali kita bisa rumuskan. Lalu Gus Wahid tadi juga ngomong tentang ultimate goal. Sesungguhnya beragama itu apa? Saya kok renungkan begini Gus. Puncak keberhasilan itu kalau orang itu bisa kembali. Makanya itu ada innalillahi wa inna ilaihi rojiun. Kembali, manusia itu harus bisa kembali. Kembali kemana? Kembali ke tempat asal. Manusia terdiri dari jasmani, tubuhnya karena dari tanah, kembali ke tanah. Nanti dimakamkan di kuburan itu, kembali ke kuburan, tidak perlu dipikir. Karena nanti mesti nyampe, karena diantarkan oleh tetangga gitu kan. Dia katakan oleh andai Tuhan, kecuali zaman COVID kayak gini ini orang tertentu aja yang bisa ngantarkan ke kuburan. Tidak ada masalah itu. Yang problem itu kan yang dalam hati ini, yang roh itu, yang summa sawahu wa nafakha fihi min ruh. Aku sempurnakan kejadian ini dengan aku tiupkan roh. Lah roh ini kembalinya kemana? Kalau kembali kepada Tuhan ini kemana? Barangkali ini ada diskusi ke depan itu akan lalu kemudian menjadi jelas. Tetapi kalau kita kembali kepada Tuhan, Tuhan itu kan maha suci. Hanya menerima yang suci-suci saja. Yang kotor-kotor itu tidak diterima. Karena itulah maka di Quran dikatakan qad aflaha man tazakka. Para beruntung orang-orang yang suka mensucikan dirinya ini. Dengan apa? Dengan ingat dan sholat seperti itu.
Jadi sebenarnya orang sukses itu adalah orang yang bisa kembali, dan agama memberikan petunjuk bagaimana kita ini bisa kembali, diterima kembali. Karena itu saya suka sekali kalau ada kawan wafat, kenalan teman yang saya kenal, maka lalu saya berdoa mudah-mudahan teman saya ini bisa diterima kembali oleh Allah dan Rasul, ditempatkan pada tempat yang terbaik dan mulia di surganya. Saya tidak mengucapkan semoga husnul khotimah. Orang mati itu kan sudah khotimah itu Pak. Kok lalu masih didoakan? Maka doanya kalau saya adalah semoga yang bersangkutan beliau diterima kembali oleh Allah, ditempatkan pada tempat terbaik dan mulia di surganya. Jadi sukses ini manakala kita bisa kembali. Untuk bisa kembali itu sehari-hari harus kembali. Sehari-hari harus kembali. Kembali lewat apa? Sholat itu. Sholat itu sebetulnya kan kembali kepada Allah. Itu kan sholat itu sebetulnya itu. Karena itu menghadap ke titik tempat kembali sebenarnya ini. Dan kalau bisa kembali sukses, agama itu adalah ilmu pengetahuan, saya kira secanggih apapun tidak akan mampu memberikan petunjuk di mana tempat kembali itu. Saya kira tidak akan bisa itu. Paling-paling hanya dari sisi kehidupan. Karena itulah maka sekali lagi agama itu bagi saya, menurut pengalaman saya, barangkali bisa dijadikan bahan pertimbangan, lalu kemudian perbandingan, adalah ngurus yang ada di dalam hati ini. Hanya memang agama juga, Quran misalnya juga menyuruh untuk memperluas ilmu pengetahuan, mengembangkan ekonomi, politik yang adil dan seterusnya, tapi itu sebatas, bukan teknisnya, tetapi adalah nilai-nilainya yang dipesankan oleh Al-Quran itu, sehingga lalu kemudian menjadi universal. Silakan di tempat-tempat yang berbeda dikembangkan secara berbeda-beda begitu itu. Saya kira itu Gus Pakit, mulai dari wilayah agama di mana, lalu kemudian agama itu akhlak tadi, lalu kemudian terakhir adalah ultimate goal kehidupan. Kehidupan itu adalah manakala kita berhasil bisa kembali, innalillahi wa inna ilaihi rojiun, dan di situ kita senang, kita bahagia kalau kita bisa kembali. Mati itu adalah bahagia kalau dulu saya katakan tahu jalan kembali, tahu tempat kembali, bekal kembali cukup, bekal pulang cukup, maka lalu kemudian menjadi bahagia. Orang meninggal itu karena pulang kalau semua cukup akan senang. Mudah-mudahan semua kita ini bisa pulang dengan suasana bahagia karena kembali kepada yang kita cintai, ialah Allah dan Rasul. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Masya Allah, luar biasa ini Prof. Imam. Monggo Prof. Chan Basaruddin, bagaimana bisa memberikan tambahan elaborasi Prof. Chan? Saya menyimak saja dulu Gus, ini topiknya sangat berat dan saya lihat banyak sekali senior dan para